Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Saprianto, NPM 200 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 dengan materi yaitu kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Langsung saja yang A, prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi yang berlaku secara umum memiliki makna bahwasanya laporan keuangan di dalam sebuah perusahaan bisa dimengerti oleh siapapun dengan latar belakang apapun, dan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau yang disebut PSAK pada nomor 1 paragraf 9 dan 10 yang menyatakan bahwa laporan keuangan ini dibuat berdasarkan standar akuntansi dan tentu saja bisa memenuhi semua kebutuhan dari para pengguna seperti investor dan juga karyawan perusahaan. Prinsip akuntansi ini juga membantu para akuntan guna menerapkan prinsip yang konsisten pada organisasi yang berbeda. Metode akuntansi harus memenuhi beberapa kondisi yang diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Metode akan digunakan pada kasus yang mempunyai nilai yang cukup signifikan serta kondisi yang memungkinkan guna memakai metode tersebut. 2. Metode ini mendapatkan dukungan dari kajian-kajian akuntansi profesional dan juga lembaga yang berwenang. 3. Metode ini secara tertulis meraih dukungan dari para pengajar dan juga akuntan yang memiliki kredibilitas. Selanjutnya yang B, standar internasional akuntansi sektor publik. Organisasi sektor publik sekarang ini sudah mengimplementasikan sistem akuntansi ke dalam sistem laporan keuangan yang ada di perusahaan atau lembaga serta organisasi tersebut. Namun praktik akuntansi tersebut tentu menyajikan perbedaan terutama pada pelaporan keuangan tersebut. Hal ini disebabkan belum meratanya standar baku akuntansi yang seharusnya bisa digunakan untuk mengatur praktik akuntansi bagi sektor publik, terutama untuk organisasi dan lembaga. Federasi Akuntansi Internasional atau IFAC membentuk suatu tugas khusus guna menyajikan standar akuntansi publik kepada khalayak umum. Tugas khusus ini diserahkan kepada Public Sector Committee yang diperintahkan untuk menyusun standar akuntansi untuk organisasi di sektor publik yang sesuai dengan standar internasional. Selanjutnya pelaporan keuangan. Selanjutnya yang C, standar akuntansi pemerintah. Pelaporan keuangan akuntansi dan juga audit di sektor pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah memang menjadi salah satu hal yang harus mendapatkan perhatian, dan guna memenuhi kebutuhan tersebut maka standar akuntansi pemerintah atau SAP ini dibangun. Selanjutnya exposure draft ini memiliki 6 hal yang dikeluarkan sebagai berikut. 1. Penyajian laporan keuangan. 2. Laporan arus kas. 3. Koreksi surplus dan defisit, kesalahan fundamental dan kebijakan akuntansi yang berubah. 4. Dampak pembahasan falas. 5. Kos pinjaman. 6. Laporan keuangan entitas kendali dan konsolidasi. Selanjutnya yang D yaitu kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah ini akan merumuskan konsep mengenai laporan keuangan pemerintah di tingkat pusat dan daerah.
Dan kerangka konseptual ini sebagai pedoman dan acuan untuk satu, penyusun SAP dalam melakukan tugas. 2. Penyusunan laporan keuangan yang belum diatur oleh standar akuntansi pemerintah. 3. Pemeriksaan mengenai laporan keuangan. 4. Para pengguna laporan keuangan ketika menafsirkan informasi mengenai laporan tersebut. Selanjutnya yang E, yaitu strategi penyusunan standar akuntansi pada negara berkembang. Negara berkembang menghadapi permasalahan di dunia akuntansi yang lebih kompleks dan juga rumit, bukan hanya pada proses penetapan sumber yang efektif saja, namun permasalahan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan juga institusional menjadi permasalahan yang menimpa negara tersebut. Dalam penetapan mengenai standar akuntansi pada negara berkembang, ada 4 pendekatan yang secara garis besar yang digunakan dalam proses tersebut, yang terdiri dari 1. Evolusioner, 2. Transfer in teknologi, 3. Standar akuntansi internasional, dan yang keempat yaitu strategi situasional. Selanjutnya yang F, yaitu tujuan kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Kerangka konseptual SAP ini akan mempertimbangkan mengenai ciri penting dari lingkungan pemerintahan yang bisa menetapkan tujuan akuntansi dan juga pelaporan keuangan. Tentunya yang terakhir yaitu tujuan dari laporan keuangan tersebut akan membuat pemerintah harus menyajikan informasi mengenai laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna. Sekian dari presentasi dari saya bab 3. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.